Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian yang sudah kangen dengan film perkopetan? Persiapkan mental dan celana dalam kalian, karena kali ini bukan sekedar tegang di dada, tapi yang lain pun pasti ikut tegang. Dimana film ini berjudul The Kotake 2008. Kira-kira film ini berkisah tentang apa? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai berharap Konoha seperti negeri di Jepang, mana mungkin. Mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kakak beradik bernama David dan Peter yang baru saja tiba di sebuah pondok di kabupaten terpencil. Di tengah dinginnya malam, David meminta Peter untuk membawa barang di bagasi sembari menunggu rekannya yang belum juga datang. Namun sesaat kemudian David pun capek setelah berulang kali memperingatkan adiknya ini untuk selalu memakai topeng. Oh, rupanya mereka adalah komplotan penculik Kewes Tobrut. Sesaat kemudian, sambil menikmati teh panci, Peter kembali mengenakan penutup wajah dan mengajak David untuk membawa si Kewes ke dalam pondok. Terlebih si subur yang akan membawa uang tebusan sebentar lagi akan tiba. My God, sontak kalian pun dibuat ngiler saat melihat analog kembar yang begitu kolosal. Setibanya di loteng, David yang akan mengambil kunci meminta Peter untuk memegangi gadis ini. Namun goboynya, Peter malah fokus melihat gunung super milik Tracy. Sungguh tak ada harga diri. Peter pun tak berdaya saat di hidden Kewes barbar ini. Namun untungnya David langsung mengamankan si Kewes bernama Tracy ini. Sesaat kemudian, David pun tak habis pikir dengan kelakuan Peter yang bisa-bisanya dihajar seorang wanita. Lantas dengan hidung yang bengkok, Peter pun meminta maaf karena dirinya tidak fokus akibat godaan analog kolosal yang begitu ekstrim. Kira-kira siapakah Tracy Tobrut ini sebenarnya? Sesaat kemudian, Peter pun terpaksa harus menyumbat hidungnya seperti mayit akibat headingan telak dari tawanannya. Di saat itu pula, David berkata jika sebenarnya ia malas mengajak Peter yang tolil gak ketulungan. Akan tetapi, David berharap jika rencana ini berjalan lancar, terlebih uang tebusan senilai 100.000 pound sterling sudah di depan mata. Rupanya semua ini terpaksa David lakukan karena kelakuan Peter yang kelilit pinjol setelah kecanduan judo. Hingga kini keluarga mereka diambang kemiskinan. Di tengah intimidasi yang Peter lakukan, David pun kesal saat Peter malah menyebutkan nama dirinya di depan Tracy. Namun bukannya ketakutan, Tracy malah meledek Peter dengan sebutan penculik kelas teri yang sangat bodoh dan tidak profesional. Lantas David yang tidak ingin rencana penculikannya semakin kacau, meminta Peter untuk segera menghubungi orang tua Tracy dan meminta uang tebusan. It doesn't matter who I am. Count is 100,000. Phone to fleet services on the M3. The dead girl. You've got 2 hours. Di dalam telepon, Peter mengungkapkan jika mereka tidak akan segan menghabisi Tracy apabila uang tebusan yang mereka minta tidak segera dikirim. Yeah, I'm alright. Morons. Right, you bastard! Di tengah kekesalan, Tracy mengungkapkan jika selama hidupnya ia tidak pernah mendapatkan kekerasan dari siapapun karena ayahnya terkenal sangat kejam. Ia pun berjanji jika David, Peter, dan keluarganya akan mendapatkan balasan yang setimpal karena telah berurusan dengan orang yang salah. Because me dad will cut them out with an
Sesaat kemudian, David kembali membacoti adiknya karena telah keceplosan menyebutkan namanya di depan Tracy. Dan kini, mungkin saja kita sedang dalam masalah besar. Sungguh miris, niat memberikan intimidasi, mereka malah terkena intimidasi dari Tracy. Sementara di O'John's Club, kaki tangan David bernama Andrew langsung membawa uang tebusan yang orang tua Tracy tinggalkan. Kemudian setelah Andrew pergi, Marcus langsung menelepon seseorang untuk membuntuti Andrew. Yes, I've got the bag next to me. Saat sedang OTW menuju pondok, tanpa Andrew sadari jika ayahnya Tracy telah menugaskan Jackie dan Chen si acacin borongan untuk membuntuti kemana uang itu pergi. Sesampainya di TKP, Jackie dan Chen terlihat melakukan pengintaian dan menunggu waktu yang tepat untuk beraksi. Sementara di dalam, David, Peter, dan Andrew terlihat senang saat melihat tas berisi 100.000 pound sterling sudah di depan matanya. Karena tak cuma bisa melunasi hutang adiknya yang pekok, uang sebanyak ini bisa mereka gunakan untuk memperbaiki hidup. Namun di tengah kebahagiaan seketika David panik saat Andrew berkata jika ia belum mengecek isi tas itu. Rupanya isinya hanyalah tisu toilet. Sontak David pun kesal sejadi-jadinya karena dua rekannya ini benar-benar tak bisa diandalkan. Kenapa lu nggak cek dulu isinya, sempak? Dan kini, David menyadari jika rencananya telah berantakan. Ia pun merasa jika kini Andrew telah dibuntuti seseorang atau mungkin beberapa acacin. Di tengah kepanikan, Peter malah ngambek karena sebenarnya ia tidak ingin terlibat urusan penculikan. Udah gua bilang mendingan korupsi bangke daripada sok-sokan nyulik. Karena kalaupun ketangkep palingan di penjara 6 tahun doang potong remisi. Namun menyadari mereka bukan pejabat, Peter yang depresi memutuskan untuk pergi ngudud untuk menenangkan diri. Di tengah kekalutan yang David rasakan, Andrew meminta izin untuk mengecek kondisi Tracy. Semakin bete, si subur malah membeli kupluk kang jaga villa. Sesaat kemudian, Peter meminta maaf atas perkataannya barusan kepada David. Namun di saat itu pula, tanpa mereka sadari, Jackie telah melakukan pengintaian di balik jendela. I can see you. Sementara di loteng, Andrew yang sedang menonton tombol jumbo pun kaget saat Tracy seolah-olah menyadarinya. Kembali pada David, ia yang tidak ingin penculikan ini sia-sia meminta Peter untuk menyiapkan rekening dan meminta orang tua Tracy untuk mentransferkannya. Namun karena resiko terlacak, mau tak mau David menyarankan nomor rekening ibu mereka. Meskipun terpaksa, Peter yang tidak ingin semua ini sia-sia langsung keluar dan menelepon ibunya. Hello? I need to be something. Yeah, I know. Sorry. Sungguh suwe, akibat mendengar teriakan Tracy, HP Peter malah nyemplung ke empang. I am not an animal! Dead! David. You're dead! You're all dead! Benar-benar cowboy gak keturunan. Akhirnya Andrew dan Peter tanpa sadar memperlihatkan bebenguk mereka di hadapan Tracy. Setelah aksi penculikannya terungkap, David yang sudah tidak tahu lagi harus memilih kata makian, langsung menanyakan nomor rekening si ibu. Namun Peter berkata jika HP-nya keburu nyemplung ke kolam. Lah si anjay, tak cuman itu, HP si subur malah lobet. Muak terus dipersulit sutradara, David yang sudah bodo amat berniat pergi ke wartel. Dirasa ini waktu yang tepat, Jackie mengajak Chen untuk beraksi. Namun sebelum itu, Chen meminta Jackie untuk menghabisi Anton guna menyelesaikan job desk sebelumnya. Singkat waktu, Chen yang heran karena Jackie belum juga kembali berinisiatif untuk menyusulnya. Mowgli! Betapa herannya Chen saat melihat pisau Jackie yang menancap di pohon. Dirasa ada sesuatu, ia pun bergegas mencari rekannya.
Kembalinya dari wartel, David pun panik saat melihat kekacauan yang terjadi di tempat ini. Menyadari Tracy berhasil kabur, David yang panik langsung menanyakan apa yang terjadi. Di tengah rasa puyeng, Andrew berkata jika kejadiannya begitu cepat. Dimana ketika itu, Tracy terus memohon untuk diizinkan pergi ke toilet. Namun setibanya di toilet, mereka malah terpesona dengan kebohaian Tracy yang begitu berdemeg. Lalu tiba-tiba, She lunged at me. She grabbed Peter and hit me. mendengar cerita Andrew, David pun kehabisan kata-kata dengan kebodohan rekan-rekannya. Andrew pun berkata jika kini Peter telah disandra oleh Tracy. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba sontak mereka pun kaget saat melihat Anton yang mengalami mules ekstrim. Di dalam sekaratnya, Anton memperingatkan mereka untuk segera pergi karena wilayah ini dikuasai sosok yang mengerikan. Saat Anton modar, David yang khawatir pada adiknya mau tak mau harus mencarinya terlebih dulu. Sementara di sisi lain, Tracy yang telah membuat Peter bengong memintanya untuk terus berjalan. What? Alright, I'm gonna stick this knife. Sesaat kemudian, meski melihat papan larangan masuk, Tracy yang bodoh amat langsung menerobosnya dan meminta Peter untuk ikut. Menyadari pintu rumah tidak dikunci, Tracy yang cologok bergegas mencari telepon di rumah ini. Setibanya di sebuah ruangan, mereka pun heran saat melihat foto-foto aneh yang memperlihatkan kengerian yang terjadi pada seorang gadis. Dirasa ada yang tak beres, Tracy meminta Peter untuk terus mengikutinya karena ia takut pemilik rumah ini adalah seorang psikopat. Akan tetapi, Peter yang ketakutan malah amuk-amukan. Setelah cacing Peter dihajar, di saat itu pula sarung tangan Jackie terlihat terbakar di perapian. Kira-kira apa yang terjadi pada Jackie dan Chen? Definitely won't be able to go home again. Tissues. Andrew, shut up a minute. Sementara di sisi lain, David pun panik saat melihat Jackie yang tewas mengenaskan. Dirasa apa yang Anton katakan itu benar, David mengajak Andrew untuk bergegas mencari Peter. Kembali pada si Tobrut yang sedang mencari telepon. Sementara itu, Peter yang merasakan nyut-nyutan di pipi berusaha mengkompresnya dengan kacang beku. Tapi sesaat kemudian Peter langsung panik saat mendengar sesuatu dari dalam pintu basement. Hingga saat Tracy datang, Say nothing. No fucking problem or else. my god, sontak mereka pun syok parah saat melihat banyaknya potongan tangan di dalam freezer. My god lagi! Sontak dengkul Peter pun lemas saat melihat psikopat tinggi besar dan mengerikan ngejogrok di hadapannya. Di tengah ketegangan, Peter pun kepo saat suara gedoran tiba-tiba berhenti.
Sambil menahan rasa engap, Peter menguatkan diri untuk segera kabur. Namun di saat itu pula, Tracy yang masih selamat meminta tolong. Ia pun berjanji akan memberikan Peter goyangan ekstrim jika dirinya berhasil selamat. Untung saja demi mendapatkan serpisan brutal dari Tracy, Peter yang culun kembali datang menyelamatkannya. Di tengah kepanikan, Tracy langsung memberikan golok kopet dan meminta Peter untuk memastikan kematian si kopet, karena biasanya tipe-tipe seperti ini bakalan sulit modar. Akan tetapi, si Peter bukannya langsung menyucuk si kopet, ia malah nge-cosplay menjadi Sakura Pink yang sangat beban. Today, fucking thing, if you're too much of a wet shit, I'll do it myself. Dasar good boy. Akibat banyak drama, alhasil ceker Peter dibikin lapis legit. Kesal dengan kecupuan Peter pitak, Tracy meminta si kopet untuk menghabisinya saja. Aduh, sungguh mubazir. Akibat kebanyakan bicit, si Tobrut Tracy pun modar dibikin sariawan ekstrim. Sementara itu, David yang menemukan dompet Peter merasa jika keberadaan adiknya sudah dekat, hingga sesaat kemudian mereka terlihat berjalan di tengah ladang. Sungguh suwe, si subur malah terkena jebakan Bagong. Namun saat David berusaha menolong, setibanya di peternakan, David pun panik saat menemukan potongan sepatu yang berisi ceker milik Peter. Di tengah kepanikan, David yang mendengar suara gedebruk bergegas melakukan pengecekan, sementara Andrew diminta untuk menunggu. Peter! Di tengah pencarian, David menemukan buku berisi potongan koran tentang kecelakaan yang membuat seorang farmer bernama Bernard kehilangan wajahnya. Hingga di tengah kengerian, David dan Andrew tiba-tiba menemukan sesuatu. David! Melihat kengerian yang terjadi pada si Tobrut, Andrew mengajak David untuk pergi. Namun David tidak akan pergi tanpa menemukan adiknya. My God, bagaikan kolektor, mereka seakan tak percaya saat menemukan banyaknya kepala yang disimpan di gudang ini. That one moved. Eta si good boy. Saat David digacok, si Andrew malah melakukan adegan Tom and Jerry. Di tengah ketegangan, tiba-tiba Andrew mendengar dering HP dari jaket milik Chen yang ia kenakan. Lantas, sekalian saja Andrew meminta pertolongan. Tapi tiba-tiba, oh, Lino! Masa depan Andrew pun musnah saat cacingnya dibacok si kopet. Kembali pada David, ia pun senang saat melihat adiknya masih selamat. Kemudian, Peter yang cekernya perih berusaha keras untuk menolong kakaknya.
Sesaat kemudian Peter pun menyesal dan meminta maaf karena akibat dirinya doyan judol, mereka pun harus mengalami nasib naas. Kembali pada psikopat. Mengerikan sekali setelah di finish him, psikopat pun melakukan fatality Sub-Zero pada Andrew. Kembali pada David, ia yang tidak ingin modar di tempat ini mengajak adiknya untuk bangkit. Hingga setibanya di dalam rumah, David meminta Peter untuk menunggu, sementara ia akan mencari sesuatu yang berguna. Namun sesaat kemudian, Peter pun panik saat mendengar suara rantai dari dalam basement. Kira-kira ada sosok apa di dalam sana? Sementara di loteng, David pun syok parah karena ia malah menemukan koleksi kulit wajah para korban yang dipajang seperti mainan. Hingga di tengah kepanikan, David pun panik saat melihat psikopat telah kembali. I thought you said he was outside. He's outside. I can't see him. Let's go out this way. Oh my god, dirasa tak ada jalan kabur, David pun sudah peduli bagong. You want this? Mad bastard. I swear. Ternyata David menyadari jika psikopat Bernard benar-benar mencintai istrinya yang kekeh ingin bercerai, di mana istrinya sudah tidak tahan melihat wajah mengerikan Bernard pasca kecelakaan. Kemudian David meminta Bernard untuk masuk ke dalam basement, kalau tidak ia akan melenyapkan semua foto pernikahannya. Sontak Peter pun murka saat melihat kakaknya tewas. Akhirnya, berkat kolaborasi nekat dan hoki, psikopat Bernard pun modar dijerat tali jemuran. Namun suenya, jasad psikopat yang tertimpa lemari jati malah membuat Peter terjebak di dalam basement. Dan kini, mau tak mau Peter harus mencari jalan lain di tengah suasana yang poek. Sungguh tanpa diduga, basement ini Bernard gunakan untuk menyekap istri dan keluarganya sehingga mereka yang kelaparan kini menjadi kanibal. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Gara-gara judul semua jadi ambrol. Akibat Peter kelilit hutang, David pun nekat melakukan penculikan pada si Tobrut dan meminta uang tebusan. Namun karena kebodohan Peter dan Andrew, semuanya jadi kacau dan mereka malah menjadi mangsa psikopat pengepul wajah. IMDb untuk film ini adalah 6,1 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,5. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Cold Take 2008. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.